Ya, sekarang kita akan bahas lagi tentang Aditya. Ya, kali ini Aditya nggak main-main, teman-teman. Setelah datang ke rumah sakit, memeriksa segalanya, pada akhirnya ini bikin Aditya pun juga seakan-akan mendapatkan informasi kalau memang benar foto bayi yang sama dengan yang dimiliki oleh Rianti yang ketinggalan di rumah gara-gara Nunu dan lain sebagainya macamnya itu adalah anak dari Cynthia itu sendiri yang bernama Kenzo. Dan benar teman-teman ya, mungkin teman-teman yang udah nonton di episode kemarin pasti tahu banget gimana momen ketika Aditya tuh rusuh riweh lah datang ke rumah sakit untuk mencari barang bukti dan lain sebagainya macamnya. Nah, si Aditya ini mencoba buat ngajak pergi, ngajak main kayak makan berdua gitulah sama Bu Cynthia gitu loh. Nah, Bu Cynthia kan udah nggak mau teman-teman, udah ogah-ogahan karena bagi Bu Cynthia pun mau tetap dibaikin Adityanya nanti keenakan, tapi kalau dibiarin pun juga tetap bakal kurang ajar kan Pak Adityanya. Jadi rasanya bagi Bu Cynthia nggak ada yang lebih penting ketimbang bener-bener ngasih tau Dikta aja deh sekalian daripada harus terombang-ambing seperti ini, karena akhirnya jadi nggak jelas teman-teman. Mau berdiam diri diganggu, tapi kalau gerak pun juga tetap diganggu. Istilahnya kayak gitulah, maju kena, mundur pun juga kena gitu loh. Jadi ini yang pada akhirnya bikin Bu Cynthia pun juga benar-benar nggak bisa lagi mengontrol emosinya. Nah, hingga akhirnya ada satu titik di mana Aditya nih datang ke cafe Sententia. Di sana pun juga ada Bu Cynthia. Ya, Bu Cynthia datang tuh buat ngobrolin masalah bakti sosial teman-teman di cafe Sententia yang akan diselenggarakan di episode hari ini dan juga besok. Nah, ya udah, karena itu adalah rekan-rekan kerja kawan dari Bu Cynthia, makanya dihadirkan di cafe ya biar order, ya pokoknya biar siklus jual beli di kafe itu jalan lagi, biar kafe rame lagi, pemasukan ada lagi lah, simpelnya kayak gitu. Nah ya udah, terus tiba-tiba Aditya tanpa tedeng aling-aling, tanpa banyak basa-basi ngomong nih, Dikta sebetulnya Bu Cynthia ini tuh sudah punya anak, cuman sayangnya anak itu ditinggalkan di rumah sakit. Bu Cynthia pada akhirnya pergi, lalu ya pada akhirnya jadi ibu kamu gitu. Wah, ini sih jujur ya, waktu ngelihat ini tuh Mimin agak cukup kaget karena Aditya seberani ini untuk ngomongin hal yang sebetulnya tuh sangat sensitif teman-teman. Padahal kalau dipikir-pikir ya, harusnya Aditya itu sadar nggak perlu melakukan hal ini, nggak perlu sampai nekat seperti ini, karena ujung-ujungnya pun juga nggak akan pernah dapatkan simpati, bahkan rasa suka sedikit pun dari Bu Cynthia gitu loh. Justru malah sebaliknya kan, karena akhirnya Bu Cynthia pun juga semakin benci, semakin gak suka, semakin ilfeel, bahkan menampar Aditya karena sekurang ajar itu. Nah, tadinya Aditya ngomong kayak gini di depan Dikta, di depan Bu Cynthia tuh harapannya Dikta mau marah kepada Bu Cynthia. Tapi ternyata rencana Aditya ini memang dari awal sudah niat buruk ya. Dan memang Bu Cynthia pun juga ya mungkin karena orang baik dilindungi juga sama Tuhan ya, pada akhirnya pun Dikta nggak marah. Justru Dikta pun juga mengerti dan menanyakan kepada Bu Cynthia, karena Dikta tahu dari awal kalau memang papanya Aurel ini tuh memang otak keranjang. Dan memang dari awal pun juga memang udah mengincar Bu Cynthia. Dikta tahu itu. Terus Dikta pun juga akhirnya ngobrol dulu nih berdua sama Bu Cynthia, minta kronologisnya seperti apa, kenapa bisa. Akhirnya Bu Cynthia pun juga cerita dan lain sebagainya macamnya. Terus ya Bu Cynthia pun juga bilang, Papa tahu, Pak Bobi tahu gitu loh tentang semua ini. Cuman ya inilah bentuk penyesalan dari Bu Cynthia. Makanya Bu Cynthia tuh pengen banget Dikta bilang mama dari dulu tuh adalah karena pengen merasa tetap bisa menjadi seorang ibu. Makanya sekarang tuh mencoba untuk mencari lagi, bahkan mau dibantu sama Dikta. Udah clear deh masalah Dikta, masalah Bu Cynthia udah clear, aman. Nah, Aditya marah Dikta teman-teman, bahkan meminta Aditya untuk jangan pernah injakan kaki lagi di cafe Sententia. Begitu pula halnya jangan pernah menginjakan kaki lagi di rumahnya. Dan minta sekali lagi jangan pernah dekati Bu Cynthia lagi atau akan berurusan dengan Dikta. Tapi namanya juga Aditya nggak pernah punya rasa takut. Ini nih yang Mimin harus banyak-banyak istighfar teman-teman ya. Kenapa? Kan kalau orang tuh udah diingetin sekali, 2 kali, 3 kali itu harusnya malu ya. Dan Aditya nih udah bukan diingetin lagi berkali-kali, tapi itu udah bener-bener hampir berantem loh Dikta sama Aditya teman-teman. Tapi kayak seolah-olah tuh nggak punya malu.
kayak ya udah bodoh amat, cuek aja. Yang penting bisa deketin Bu Cynthia, bisa nikahin Bu Cynthia. Apaan coba? Ini kan bener-bener apa ya, mengundang tanda tanya besar gitu. Kenapa nih manusia yang satu ini kok nekat sekali gitu loh, betul-betul kayak nggak punya malu teman-teman. Dan yang pada akhirnya bikin Bu Cynthia pun juga ngatakan ditampar lah Aditya. Terus Bu Cynthia pun juga cuman bilang, ya kalau kamu punya rahasia, sebetulnya saya juga tahu rahasia kamu, cuman saya memilih untuk diam dan nanti saya akan bongkar di waktu yang sangat tepat. Rahasia apa yang Bu Cynthia tahu? Ya, Mutiara ini adalah anak angkatnya Widuri. Simpelnya kayak begitu. Ini kan sesuatu yang belum pernah Aditya ketahui, teman-teman. Nah, sedangkan di sini Cynthia tahu, cuman Bu Cynthia nggak berani ngomong, bukan karena nggak mau balas dendam sama si Aditya. Bagi Bu Cynthia, nampar Aditya itu udah balas dendam. Cuma adalah kenapa? Karena Bu Cynthia nggak bisa ngebayangin Mutiara ini punya ayah kandung seperti Aditya, yang mana ya tabiatnya, tingkah lakunya, attitude itu tidak mencerminkan seorang ayah pada umumnya. Mata keranjang, teman-teman. Lihat kan di episode kemarin aja tuh kayak gimana. Jangan kan di episode kemarin, adegan trailer deh. Walaupun itu singkat banget ya, dan mungkin teman-teman juga ngerasa kayak bingung gitu ya, gimana untuk bisa mengerti situasinya. Tapi intinya adalah kayak tiba-tiba datang, ganggu kehidupan orang lain, ngadu sama Dikta, berharap Dikta marah, taunya nggak marah. Malu harusnya, tapi ini enggak. Tapi setelah ditampar sama Bu Cynthia, bikin Aditya pun juga sadar kalau Bu Cynthia ini tuh udah nggak akan pernah mau ngasih lampu hijau untuk Aditya. Dan di sini yang bikin Aditya perlahan mulai takut ya teman-teman, karena dengan begini maka kedepannya apapun yang Aditya lakukan akan sangat sulit kecuali pakai kejahatan. Misalnya entah ngancem apa lagi atau ngancem apa lagi yang mungkin akan bikin Bu Cynthia mau untuk dinner, makan berdua, jalan berdua, hangout, atau bahkan menikah. Tapi kan percuma. Sekarang kalau Aditya ketahuan deketin lagi Bu Cynthia atau nyamperin atau apapun itu namanya, maka Dikta pun juga bakal turun tangan. Makanya di sini pun juga Bu Cynthia betul-betul marah sekali. Bahkan sampai Bu Cynthia tuh kayak hampir pingsan karena takut Dikta marah, takut Dikta kecewa, takut Dikta emosi karena Bu Cynthia nggak pernah ceritakan masalah ini. Tapi kan seperti yang udah Min ceritakan juga barusan, ya di sini Dikta mengerti lah teman-teman. Maksudnya kedewasaan Dikta tuh benar-benar terjaga di sini, sama aja kayak Dikta pada akhirnya bisa menchat Marisha dan ngasih kesempatan sama Aurel. Sedewasa itulah Dikta. Nah, inilah yang kita cukup senang ya dari karakter Dikta, karena bisa menjadi Dikta yang seperti sedia kala. Dikta yang betul-betul sebagai leader, pemimpin, sebagai orang yang cukup dewasa, bisa berpikir kritis, dan pada akhirnya pun terbukti. Dan inilah pada akhirnya bikin Aditya sedikit mundur. Bahkan bukan cuma itu aja, si Bu Cynthia pun juga bakal ngadu lah semua permasalahan itu kepada Aurel, utamanya Dikta, teman-teman. Wah, gak sabar banget ya ngelihat gimana reaksi Aurel dan juga Kenzo melihat kelakuan dari Aditya yang memalukan ini. Sekian video dari Min dan